akan mempromosikan dagangannya kepada mereka semua. Meski harus bekerja semalaman untuk menyelesaikan orderan itu, dia tidak meratapi kesusahan hidupnya saat ini dengan tangisan. HP-nya berbunyi lagi. Aisyah mulai mengambil panggangan talbinah dari dalam oven. Ya Allah, Ibu. Aisyah bab 8, ada rasa iri melihat sang adik menikah lebih dulu. Aisyah bercucuran air mata mendengar kabar yang lebih buruk dari dipecat dalam pekerjaan. Dijodohkan dengan pria tua bangka yang tak dikenal. Bu, Ibu sadar nggak sih gimana perasaan aku dikatain perawan tua? Aisyah terduduk di kursi kayu. Lalu apa? Umur kamu sudah terlalu tua. Syukur-syukur ada yang mau. Nggak usahlah pentingin umur, tua, atau wajahnya yang tampan. Yang penting dia punya uang yang banyak. Aku juga bisa dapat uang yang banyak, Bu. Selama ini aku sangat bekerja keras untuk kalian. Apa itu kurang cukup? Urat-urat di wajah leher Aisyah keluar semua. Setelah aku jatuh miskin, begini kalian malah menghakimiku. Kenapa? Jangan kurang ajar kamu. Seminggu lagi adikmu akan menikah. Di luar sana sudah banyak keluarga yang datang. Kamu nurut saja apa kata ibu. Itu untuk kebaikan kita semua. Aisyah terisak. Hatinya terkoyak. Apa aku aib ya, Bu, bagi keluarga ini karena belum menikah? Padahal aku baru 30 tahun, Bu. Artis saja banyak yang baru nikah umur 40 tahun. Kamu bukan mereka. Kita ini orang miskin, Nei. Kamu harus sadar diri. Aku bisa mengubah nasibku. Aku bisa keluar dari jerat kemiskinan ini, Bu. Justru karena ini jalan untuk menyelamatkan kamu dari hinaan para tetangga. Udahlah, ibu ini capek ngurus pernikahan adikmu. Kamu nanti tidak perlu bekerja kalau nikah sama juragan sembako itu. Aisyah menatap ayahnya yang tidak mendukungnya seperti biasa. Aku kecewa sama kalian. Selama ini aku sudah mengabdikan diriku demi keluarga. Mengenyampingkan kesenangan yang ingin aku rasakan. Aku kira kalian akan ada di sampingku saat jatuh. Tapi aku salah. Aisyah pergi dari dapur itu. Ya, dia memang salah. Saat terpuruk tidak ada yang menerima dirinya dengan sepenuh hati. Dia sendiri diterjang badai kehidupan yang mengerikan. Saat tidak punya pekerjaan, perubahan semua orang drastis padanya. Tidak peduli, benci, menghina, dan pendapatnya tak dipakai. Lain halnya saat dulu punya uang, semua orang mengaku kalau Aisyah adalah saudaranya. Ya Allah, kenapa? Semuanya aku korbankan, tapi mereka nggak pernah ngerti apa yang aku rasakan. Saat di dalam kamar, Aisyah sadar bahwa untuk dianggap ada dan dihormati, dunia yang fana sudah memberi standarisasi bahwa orang harus kaya, cantik, dan punya kuasa. Ya, image perawan tua memang menyakitkan. Apalagi saat orang itu tidak punya kerjaan, jelek, dan tidak punya koneksi atau keluarga kaya. Maka bersiaplah hancur oleh lidah tak bertulang itu. Aisyah semakin meradang tangisannya karena tawa orang-orang yang ada di teras rumah. Sabrina yang paling keras suaranya. Haha, iya dong, suamiku nanti pasti senanglah. Dapat aku yang masih muda. Lagi pula nanti aku akan ngasih ibu sama bapak uang. Motor itu juga mulai sekarang akan yang cicil. Kenapa sih Kak dipecat? Ketuaan kali. Hahaha. Sabrina sengaja memperdengarkan kekesalannya pada Aisyah yang sudah tidak mau memberinya uang lagi. Aisyah meremas spray, menahan hatinya yang ditimpa batu bertenton. Sakit sekali dilupakan jasanya dalam keluarga. Seolah dia adalah pelaku kriminal karena belum menikah di umur 30 tahun. Di tengah isaknya di bawah bantal, Aisyah mendengar HP rentalnya berbunyi. Ada banyak pesanan kue talbinah. Ia lekas mengganti pakaian dengan gamis serba hitam. Aisyah juga tidak ingin dirinya terlalu lama merasakan sakit dihina. Rasanya ia terlalu rendah di mata orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Ia tetap bertekad untuk memberikan dirinya kesempatan untuk mengejar mimpi sendiri. Tidak ada yang boleh melarangnya lagi. Meski dia menjalankan bisnis itu secara diam-diam. Mau kemana lagi perawan tua kita ini?
celetuk bibinya. Ledakan tawa bisa membangunkan 10 rumah penduduk. Mereka terpingkal-pingkal, tidak memikirkan bagaimana Aisyah sekuat tenaga bertahan untuk menjalani hidup yang tak mudah itu. Mentalnya diserang habis-habisan. Untung saja Aisyah tidak punya jiwa psikopat yang langsung sakit hati karena ledekan perawan tua. Kak, kemana sih? Bibi kan cuma bercanda. Gak mau bantuin kita bungkusin souvenir nikahan aku? Kamu kan nganggur. Ayolah gabung di sini. Aisyah tidak peduli dengan ucapan Sabrina yang benar-benar tak ada perasaan sama sekali. Aisyah pakai motor siapa tuh? Tanya sang bibi. Dia rental. Sahut Sabrina yang tengah membungkus souvenir itu. Rental buat apa? Jadi pengojek, mungkin. Hahaha. Sabrina menyemburkan tawa begitu puas. Dulu dia selalu dibandingkan dengan kakaknya, tapi kini ia merasa di atas angin karena menikah dengan tentara yang dianggap berpangkat tinggi. Aisyah hanya menganggap hinaan orang-orang itu angin lalu yang tidak perlu untuk didengarkan. Birendra semakin tidak bisa melupakan sosok Aisyah. Ia ingat sekali saat dirinya berjalan satu payung di tengah hujan itu. Bagaimana dengan lukanya? Ceyo itu tidak sadar dirinya berada di tengah meja meeting. Luka apa, Pak? Raka mendekat. Birendra kembali menegakkan tubuh. Baik, progresnya sudah cukup baik, tapi kita lakukan riset yang lebih baik lagi. Kali ini aku yang akan turun langsung. Raka sudah mencium aroma ketidakberesan Birendra yang suka sekali pada usaha baru Madani Group. Ia tak sabar menunggu sore untuk bertemu Aisyah dengan alasan menjemput Kayesha. Apa aku harus menelponnya? Birendra yang sudah berada di ruang kantornya mondar-mandir. Apa tidak kelihatan kalau aku sengaja? Pak? Raka masuk ke dalam ruangan itu. Butuh bantuan? Udah sana kerjakan pekerjaanmu lagi. Birendra memutuskan untuk menelepon Aisyah. Saat meraih ponsel, Birendra menatap nama itu di layar HP. Ia tersenyum tipis. Dia yang lebih dulu mengirim pesan. Aisyah, Mas, aku setuju untuk ikut BPC. Mas paham nggak sama regulasinya? Birendra, paham sekali. Nanti kita bahas ya di TPA. Birendra, oh, iya gimana sama luka kamu yang ada di lutut, siku, sama telapak tangan? Aisyah yang berada di gudang bertemankan rasa panas itu tersenyum membaca pesannya. Kenapa malah orang asing yang peduli padaku? Ia menahan tetesan air mata itu, lalu membalas pesannya lagi. Aisyah, terima kasih Mas udah mengingatkan. Aku sampai lupa tadi. Birendra, jangan lupa oles. Luka itu bisa jadi fatal kalau kamu nggak obatin. Aisyah, Mas juga harus perhatiin kesehatan. Kasian Kay cuma punya Mas. Birendra mesem-mesem. Ada yang menari-nari di hatinya mendengar irama jantungnya yang berdegup merdu. Aisyah kembali lagi mengirim pesan. Aisyah, terima kasih Mas. Aku jadi ngerasa masih ada orang di dunia ini yang gak mandang orang dari kekayaan, fisik, dan asal-usulnya. Birendra, aku akan membantu semampuku. Apa kamu punya laptop? Aku bisa pinjam punya adikku. Aisyah, aku bisa rental kok Mas. Aku nggak mau ngerepotin. Mas cuma ngasih tahu regulasinya saja. Birendra semakin kagum dengan sosok Aisyah yang tidak mau memanfaatkan orang lain demi kepentingannya. Ia pikir Aisyah akan minta pinjamkan laptop atau bahkan mendekati hanya untuk memanfaatkan. Ternyata tidak sama sekali. Aisyah hampir seminggu tidak pulang ke rumah. Dia terlalu kecewa dengan keluarga yang tidak menerima keadaan dirinya saat ini. Dulu saat punya uang dipuji setengah mati, saat berada di titik terbawa Aisyah seakan merasa dirinya aib keluarga. Jelas itu sangat buruk untuk kesehatan mentalnya. Kamu yakin tinggal di gudang ini? Nggak mau nyari kos? Hena datang dengan gamis hitamnya. Aku udah biasa Kak tidur beralaskan tikar. Lagi pula orderanku banyak.
Aku juga lagi revisi proposal bisnisku. Kenapa kamu nggak pulang? Aisyah duduk di tikar coklat, memandang ke arah oven. Aku nggak ngerasa rumah tempat pulang ternyaman lagi, Kak. Hena memeluk Aisyah. Kakak tahu kamu sangat bekerja keras untuk keluargamu. Mereka pasti sayang sama kamu. Tapi cara mereka menyampaikan protesnya yang salah dan nyakitin kamu. Aku terlanjur sakit hati, Kak. Lebih baik aku di sini saja dulu. Apalagi besok adikku nikah. Aku pasti dihina habis-habisan. Aku harus menyiapkan mentalku. Hena tak tahan tidak mengeluarkan cairan bening dari matanya. Kamu jangan keras sama diri sendiri. Kalau aku nggak keras sama diri sendiri, aku nggak akan sekuat sekarang, Kak. Aku bahagia sama apa yang aku lakukan. Aku nggak memberitahu keluargaku soal ini. Hena mengelus pundak Aisyah. Kakak yakin kamu pasti sukses. Gimana sama rencana orang tua kamu yang minta kamu nikah sama juragan sembako itu? Aisyah menggedikkan kedua bahu. Ibuku sering membujukku untuk setuju, tapi aku tidak mau. Aku juga kesal karena mereka tidak berhenti untuk menentukan masa depan yang aku tidak suka. Aku berhak atas hidupku. Tenang ya, kamu harus sabar. Ini semua pasti berlalu. Adikmu bagaimana? Masih sombong seperti dulu kakak ke sana? Ya, dia memang banyak gaya. Dulu aku terlalu bodoh memanjakannya. Dia berhenti kuliah. Mana pernah dia memasang fotoku bersamanya karena malu sama temannya. Dia bilang sendiri, Kak, setelah aku tidak punya uang. Sakit kan? Hena tahu Aisyah mengalami krisis keuangan yang menahun. Kamu jadi rental baju kondangan, Ya mau gimana lagi? Aku saja nggak dikasih baju seragam sama Sabrina. Entah hatinya terbuat dari batu neraka kali, Kak. Aku ini begitu hina di matanya. Kalian dua beradik jangan berantem terus dong. Kamu pinjam baju kondangan kakak saja. Ada banyak di lemari. Kamu tinggal pilih saja mana yang cocok. Gratis. Jangan ditolak ya niat baik kakak. Aisyah berkaca-kaca matanya. Dia pikir tidak ada orang yang baiknya setelah tahu dirinya dipecat jadi karyawan, dihina perawan tua karena umur 30 tahun belum menikah. Terima kasih, Kak. Aisyah memeluk Hena. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Aku orang yang tahu diri ketika ditolong. Hena bisa merasakan pedihnya hati Aisyah. Kakak akan dandanin kamu, supaya kamu layak datang ke pernikahan adikmu. Aisyah mengangguk. Sini kakak bantuin kamu packing orderan. Nggak usah, Kak. Aisyah tak mau merepotkan orang. Bahkan Birendra sudah berkali-kali menawarkan diri secara gratis untuk mengantar orderan, tapi dia tak mau. Aisyah pagi itu datang ke pernikahan adiknya. Dia tidak dilibatkan sama sekali oleh Sabrina. Namun, karena menganggap mereka masih keluarga, Aisyah harus datang. Kamu kemana saja? Sang ibu sudah didandani mengenakan kebaya hijau, jilbab putih. Aisyah duduk di barisan keluarganya. Mulai ada bisik-bisik sebelum mempelai wanita datang ke depan meja ijab kabul. Si Ai dilangkahi sama adiknya dulu ya nikahannya? Ya, padahal umurnya udah 30 tahun loh. Duh, perawan tua dong ya? Aisyah memandang mereka semasam jeruk busuk berbelatung. Nggak punya adab? Ia tak peduli dibilang jutek. Dua orang itu langsung tertunduk. Aisyah refleks memandang seorang pria beruban, wajah keriput, dan perut buncit. Pak Roni juragan sembako itu sedang berbicara dengan Anang ayah Aisyah. Astagfirullah. Aisyah membayangkan saja tidak sanggup. Dia semakin merinding karena Pak Roni yang sudah uzur itu mengorek hidungnya. Ada tainya pula. Huek. Aisyah lekas menoleh ke arah lain. Nasib hidup di usia 30 tahun. Itu sungguh menyiksa mentalnya. Bagaimana kalau dia terpaksa menikah? Dia pasti tidak akan bisa menikmati hidup. Ia ingin menjalani hidup bersama pilihannya sendiri. Aisyah memejamkan mata untuk menelan rasa pahit karena merasa terombang-ambing. Itu, Sabrina cantik sekali ya pakai kebaya putih.
Aisyah berkaca-kaca. Seharusnya dia yang mengiringi pengantin perempuan. Namun, hubungannya dengan Sabrina kurang baik sejak pemecatan itu. Sebagai seorang kakak, Aisyah hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk adiknya. Meski ada perasaan yang begitu menyesakkan. Hati siapa yang tak sedih jika adiknya dulu menikah? Aisyah seharusnya sudah menikah dan punya anak. Mata bulatnya hampir tak mampu menahan derai cairan bening itu, kala memandang teman seangkatannya yang datang ke pernikahan sang adik membawa anak. Sementara Aisyah masih harus berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Namun, ia coba tersenyum karena ada hal berani yang telah ia ambil. Keputusan bebas dan jadi diri sendiri. Kamu gak ikut ke sana? Tanya sang bibi. Ibumu butuh dibimbing tuh. Di sini saja, Bik. Aisyah seperti tak dianggap di keluarga itu. Meski dia berdandan cukup cantik. Benda pipi yang ada di dalam seling bag hitamnya bunyi. Ada pesan masuk. 62 kali X, kami dari tim Madani Group memberitahukan bahwa saudari Aisyah Izora lulus tahap seleksi administrasi tahap awal untuk kegiatan Business Plan Competition. Aisyah menutup mulut dengan tangan. Masalah? Aku lulus. Itu artinya aku bisa pitching. Ya Allah! Tak sia-sia usaha Aisyah untuk bergadang bermalam-malam menyiapkan proposal bisnis. Tinggal selangkah lagi, ia akan mengenalkan produk Talbina Healthy dengan cara yang paling memukau. Alhamdulillah, sah! Ijab kabul Sabrina pun selesai dilaksanakan. Aisyah bahkan tidak sadar jika ijab kabul telah usai. Dia terlalu sibuk dengan otaknya yang menyimpan segudang persiapan melawan banyak orang yang mungkin saja berkompeten. Saat prosesi makan-makan setelah akad nikah, Aisyah tidak luput dari topik pembicaraan orang-orang. Gak salah ya adiknya yang duluan nikah? Iya tuh. Katanya sih kakaknya udah 30 tahun. Bukannya umur segitu udah gak bisa hamil. Tapi emakku hamil umur 46 tahun loh. Aisyah benar-benar ingin menghilang di situasi itu. Rasanya dia ditusuk oleh pernyataan orang-orang ke seluruh tubuh. Sakitnya lagi Aisyah harus menahan tangis dan diabaikan oleh keluarganya sendiri. Sabrina seperti tak mau memperkenalkan dirinya dengan keluarga sang suami. Menyedihkan, bukan? Aisyah hanya bisa memandang Sabrina yang tertawa di pelaminan depan rumah mereka. Hiasan mewah dan megah. Suaminya mengenakan seragam tentara. Kamu gak ikut foto di depan sana? Tanya tetangganya. Aku gak diajak. Aisyah pura-pura pergi ke WC. Dia ingin mengelap cairan bening itu. Wanita 30 tahun itu sadar betul bahwa dirinya dituntut untuk sukses. Apalagi sebagai anak pertama yang merupakan tulang punggung keluarga. Hanya saja 2 hari spesial itu Aisyah merasa tidak dianggap sama sekali. Sabar Dia begitu lama di dalam WC. Berjongkok. Menatap dinding krim dengan pandangan kosong. Mendengar musik dangdut dan tawa orang-orang di sana. Aku menyesal pernah sangat baik dan aku sangat jahat pada diriku sendiri karena aku tidak merasakan hasil jerih payahku sendiri. HP Aisyah berbunyi. Mas Birendra? Entah kenapa nama itu selalu bisa menumpas pilunya. Halo, Mas. Ada apa? Aisyah masih saja jongkok di WC itu. Kamu sudah dapat info BPC? Aku lolos tahap administrasi, Mas. Kamu kenapa nangis? Aisyah merasakan 2 hal dalam waktu yang bersamaan. Sedih dan bahagia. Kamu pasti bisa, Kay. Ini ponsel papa. Nanti jatuh. Halo, Tante, Aisyah semakin sirna sedihnya. Dia lebih banyak tersenyum. Kenapa, Kay? Sponge cake Talbina masih ada kan, Tante? Kay suka. Kue buatan Tante enak banget. Coba ya Tante mau jadi mama, Kay. Kay. Gak boleh gitu. Aduh, maafin anakku ya. Kayesha malah berlari dari kamar ayahnya. Ini kan hari Minggu, Tante lagi ngapain?
Tante lagi kondangan sayang. Kayak kangen sama tante. Mau ketemu boleh? Aisyah ingin sekali punya anak yang menggemaskan seperti Kayesha. Besok kan kita ketemu lagi. Birendra menghampiri Kayesha di kamarnya, lalu berbisik pada sang anak. Tante, udah minum multivitamin belum yang dikasih sama papa? Sudah, kamu baik sekali ingatin tante. Itu papa yang nanya, tapi malu kayaknya, Tan. Birendra membekap mulut anaknya. Maafin Keya, dia suka ngarang cerita. Kamu pasti sibuk banget. Mas tunggu dulu. Aisyah menggigit bibir bawahnya. Kenapa? Birendra mendengar Aisyah seperti menahan sesuatu. Aisyah mengerjapkan mata. Terima kasih ya udah nelpon. Merekalah penyelamat wanita 30 tahun itu dari luka karena digoreskan oleh kata-kata menyakitkan dari orang-orang. Saat Aisyah keluar dari toilet itu, ia bertemu dengan ibunya. Kamu kemana saja? Berminggu-minggu gak pulang. Ini momen untuk kamu kenalan sama Pak Roni. Tunjuk Marni. Pak Roni yang mengenakan batik parang itu sedang mengorek tai hidungnya. Ibu gak lihat? Dia lebih tua dari ayah. Jorok lagi. Udah yang penting duitnya banyak. Sang ibu membawa Aisyah ke hadapan Pak Roni. Pak Roni sedang pamer cincin batu akiknya pada yang lain. Namun, hobinya suka mengorek hidung. Aisyah kian merinding saat tua bangka itu mengedipkan mata, menjulurkan tangan untuk bersalaman. Tangan Pak Roni itu tadi bekas ia mengorek tai hidung. Kenalkan aku Roni, juragan di pasar dekat sini. Aku duda tanpa anak. Bu, Pak. Aisyah memandang orang tuanya. Aku sudah punya calon suami sendiri. Wanita 30 tahun itu tidak sudi bersalaman dengan pria tua yang jorok. Dia meninggalkan tempat itu. Siapa dia, nak? Ibunya menghampiri. Aku akan mengenalkannya pada kalian. Dia kerja apa? Tinggal di mana? Orang mana? Berapa gajinya? Sang ibu terus mengikuti Aisyah. Besok ibu akan tahu orangnya seperti apa. Aisyah tersenyum hangat. Bab 9, hinaan yang menguatkan. Aisyah datang seperti tamu yang tidak diharapkan oleh adiknya, Sabrina, di pernikahan itu. Saat orang tuanya dengan tega menjodohkan Aisyah dengan duda tua bangka yang jorok, detik itu ia sadar dirinya hanya punya diri sendiri. Aisyah, tunggu. Ibunya masih punya rasa penasaran yang sangat luar biasa. Aisyah yang baru saja duduk di atas motor matic hasil sewaannya, lalu menoleh. Kenapa lagi, Bu? Besok aku akan ajak pria yang akan menikah denganku. Kamu pikir ibu nggak tahu? Kamu pasti bohong. Jangan bikin malu keluarga. Adikmu baru saja menikah. Kamu jangan bikin masalah jadi tambah runyam. Aisyah menatap jauh ke retina renta itu. Bu, apa karena kita keluarga dan aku anak ibu, lalu ibu nggak mikir gimana perasaan aku sekarang? Bulir kristal itu sudah berguguran detik itu juga. Rasanya sakit, Bu. Selama ini aku berkorban untuk keluarga ini, tapi saat aku jatuh, keluarga yang aku pikir rumah ternyaman, tapi nyatanya paling menyakiti. Apa sih, Ibu nggak ngerti kamu ngomong apa? Kamu itu terlalu baper. Ya memang benar kan kamu perawan tua. Ibu cuma mau yang terbaik. Pak Roni udah yang paling baik jadi jodoh kamu. Ya Allah, Bu, Ibu pikir aku ini apa sih? Aku capek, Bu. Nggak kelihatan di keluarga ini saat nggak bisa ngasih apa-apa. Kamu ini keras kepala sekali, Jangan pikir kamu udah ngebiayain keluarga lalu kamu besar kepala. Aku nggak besar kepala kalau orang yang aku bantu tahu diri dan tahu terima kasih. Plak. Kesabaran ibunya sudah habis. Kamu sudah berani lawan. Suaramu juga tinggi sekali. Kemana sopan santunmu? Ibu nggak pernah ajarin kamu nggak punya adab begini. Aisyah mengenakan helm. Dia pergi dengan rasa sakit yang begitu menyesakkan dada.
Hujan turun di siang itu melengkapi rasa sakit yang membantai hatinya secara brutal. Aisyah ingin sekali berteriak kencang. Kenapa orang-orang tidak punya hati saat terus bergunjing tentangnya yang perawan tua? Dia sangat sakit hati karena dibilang expired. Ditertawakan karena tidak sukses di usia 30 tahun. Tiba-tiba Aisyah kehilangan kendali. Dia tumbang saat menabrak mobil yang ada di depannya. Pak, ada apa di depan? Birendra terjungkal ke depan. Kecelakaan? Iya Pak, saya juga kaget. Tiba-tiba ada motor yang nabrak belakang mobil kita. Birendra turun dengan payung. Aisyah! CEO yang baru saja pulang meeting dengan setelan jas formal itu, lalu menghampiri Aisyah berlumur cairan merah. Ada apa denganmu? Birendra menyingkirkan payung dari tangannya, menggendong wanita malang itu. CEO itu sedikit tahu tentang masalah hidup yang dialami oleh Aisyah selama ini. Hana yang bercerita padanya. Birendra juga pelik kenapa banyak orang tidak sadar jika mulutnya tanpa sadar telah menjadi masalah bagi banyak orang. Aisyah selalu dibilang perawan tua yang tak laku, expired, dan seolah itu adalah aib. Sakit? Ya, itu sangat sakit sekali. Sebagai orang yang belum menikah, ditertawakan dan diungkit setiap kali bertemu itu menjadi beban mental bagi penyandangnya. Lebih parahnya lagi, Aisyah tidak hanya mendapat bully dari mulut orang asing. Namun, keluarganya sendiri menghina dan menertawakannya perawan tua. Ayo, Pak, cepat ke rumah sakit. Dia bisa kehilangan banyak darah. Aisyah sudah tak mengingat dirinya lagi. Birendra menggelengkan kepala menatap wanita muda yang begitu tragis. Berjuang menggapai mimpi di usia 30 tahun itu memang bisa dibilang terlambat. Tapi pria itu melihat kegigihan yang ada pada Aisyah. Aisyah terbangun di berangka rumah sakit. Dia merasakan sekujur tubuhnya pegal-pegal. Gimana kabar kamu? Birendra mengenakan jaket ojeknya. Tante Kayesha berlari kegirangan karena sehari tak bertemu dengan guru ngajinya itu. Kai, kangen. Wanita 30 tahun itu jelas tersenyum. Apakah semenyenangkan itu punya anak? Jika ada masalah saat menatap mereka, dunia yang berat itu jadi teralihkan. Birendra tak tahu kenapa Kayesha bisa sesayang itu dengan Aisyah yang baru dikenalnya. Memeluk wanita itu seperti ibunya. Aku bawakan kamu buah. Kamu kenapa bisa nabrak mobil tadi siang? Sore begini baru bangun. Aisyah memperhatikan ruangan itu tampak seperti VIP. Tenang saja, aku sudah bicara sama orang yang nabrak kamu. Dia minta kamu dirawat di sini. Motor rental itu gimana? Kamu lebih mikirin motor rental daripada kesehatan diri kamu sendiri? Aisyah menggigit bibir bawahnya. Itu akan jadi masalah baru kalau terjadi sesuatu dengan motor itu. Mas, tenang saja. Motor itu baik-baik saja. Ada di konter. Aisyah ingat sekali dia harus menyelesaikan pesanan kue talbinahnya. Loh, kamu mau kemana? Birendra menahannya. Aku nggak punya waktu istirahat, Mas. Ada banyak pesanan orang. Aku nggak mau bikin pelanggan kecewa dengan pelayananku. Birendra sempat menarik nafasnya dalam-dalam. Tenang saja, aku dapat informasi dari tim CSR Madani Group. Katanya mereka cari dessert unik untuk acaranya. Tadi aku sempat ngojek timnya. Aku jadi keingat kamu. Mereka akan adakan acara itu minggu depan. Hah? Serius, Mas? Iya, batalin saja pesanan kamu untuk beberapa hari. Istirahat di rumah sakit saja dulu. Percuma juga kamu kerja keras, tapi nggak sehat. Nanti kalau udah sukses, kamu tidak akan menikmati jerih payah kalau sakit terus. Aisyah menatap Kayesha yang duduk bersandar padanya. Ya ampun, perhatian sekali tukang ojek ganteng itu, pikir Aisyah. Aisyah jadi kepikiran dengan janjinya pada orang tua. Dia harus menyewa pria mana untuk dikenalkan pada ibunya untuk berhenti menjodohkannya pada duda tua bangka yang jorok itu. Lah, kenapa diam?
Birendra yang sewangi taman bunga maskulin itu duduk menghadap Aisyah. Aisyah menangkap aura bos dan positif dari diri Birendra. Mas tuh ya lebih cocok deh jadi CEO muda yang kayak di novel online itu loh. Birendra nyengir sambil mengupas apel. Jadi kamu bilang aku ganteng? Cie, cie. Kayesha memandang dua orang itu. Aisyah tersipu. Dia tak menyangka jika Birendra itu orangnya jahil juga. Kem, mas apa nggak mau gitu usaha lain? Aku lagi nyari modal buat bikin usaha. Ngojek ini cuma kerjaan sampingan kok. Kalau udah punya istri, ya aku bakal fokus sama usahaku. Uhup, uhup. Aisyah tersedak saat minum air putih. Ia yakin Birendra seperti sedang memberi koda. Mas usaha apa memangnya? Banyak, di bidang otomotif juga. Padahal dia pemilik startup itu. Bahkan dia punya perusahaan raksasa yang banyak berkontribusi untuk memberikan lapangan kerja. Ini Tan. Kayesha menyuapi Aisyah. Aisyah berkaca-kaca matanya. Lagi dan lagi orang asing yang lebih mengerti dirinya. Lah, kenapa Tante malah nangis? Kayesha menghapus air mata itu. Aisyah menggelengkan kepala. Terima kasih. Birendra menyimpulkan jika Aisyah sedang mengalami hal hebat yang mengguncang hidupnya. Aisyah masih harus menginap di rumah sakit. Dia tidak mau mengabaikan dirinya ada di sana. Sebab tak mau merusak kebahagiaan Sabrina. Tengah malam itu Aisyah bangun. Terus duduk dengan infus di tangan. Bu, aku kangen. Ia ingat ibunya yang merawat saat dirinya demam dulu. Tetesan demi tetesan itu jatuh ke pipinya. Sungguh berat hidup sendiri di umur 30 tahun. Ada banyak keputusan yang menguji mental. Aisyah mengambil HP yang layarnya sudah retak. Namun, masih bisa berfungsi dengan baik. Kamu anggap apa aku, Sab? Aisyah meneteskan cairan bening ke atas ponsel itu. Wanita 30 tahun itu membuka IG. Dia memperhatikan foto-foto yang adiknya bagikan saat menikah. Tidak ada satupun fotonya. Sabrina lebih menyanjung teman-temannya sebagai malaikat penolong. Sabarinak, sengsis, dengan kalian aku bisa jadi lebih bahagia dengan hidup yang kadang gak baik-baik saja. Kalian adalah sahabat dan saudaraku. Aisyah hanya tersenyum dengan hatinya yang nyeri. Aku berkorban untuk Musab. Kamu tidak pernah sekalipun ngucapin terima kasih. Ia seka air mata itu. Aisyah semakin sadar, dia melewatkan kebahagiaannya di umur 20 tahun. Berlagak mampu menjadi generasi sandwich yang membiayai orang tua dan adiknya, tapi nyatanya mereka tak pernah menghargai itu semua. Terima kasih. Aisyah menyeka lagi air matanya. Dengan keadaan yang susah begini, aku semakin sadar mana orang yang benar-benar tulus padaku dan hanya memanfaatkan aku dulu. Aisyah menyimpan ponselnya di atas nakas itu. Dia beristirahat. Tak mau menyia-nyiakan waktu. Waktunya sangat terbatas. Sementara keinginannya untuk sukses sangat besar. Dia hanya perlu mengorbankan kesenangan demi masa depan dirinya sendiri. Satu-satunya yang bisa menolong dirinya adalah dia sendiri. Aisyah tahu orang tidak akan peduli seberapa sakitnya dia dihina perawan tua. Orang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ya ampun, BPC! Aisyah belum menyiapkan presentasi untuk memperkenalkan bisnisnya untuk mendapatkan suntikan modal besar itu. Aisyah tidak takut lagi gagal atau kalah. Dia akan menerobos habis-habisan usahanya untuk sukses. Bukan untuk membuktikan kehebatannya pada orang lain, tapi meyakinkan diri sendiri bahwa dirinya hebat. Bermalam-malam itu, Aisyah dengan infus di tangannya mengerjakan proposal bisnis. Menyiapkan presentasi ala kadarnya di ponsel. Sebab, ia tak punya laptop atau alat mahal lainnya. Keterbatasan bukanlah jadi masalah bagi Aisyah. Dia berfokus pada solusi. Yakin pada kemampuan diri dan menyerahkan hasilnya pada Sang Maha Pencipta.
Pagi itu, Birendra begitu sibuk menyuruh Chav yang juga ahli gizi untuk membuatkan makanan sehat. Bi, ibunya lekas ke dapur mereka, memperhatikan Chav yang sedang viral itu. Ada acara besar. Ini aku minta Chef Jun buat masak bubur dengan tingkat sehat yang baik. Ya untuk siapa? Itu untuk tante. Birendra lekas membekap mulut Kayesha. Tante siapa? Tanya sang ibu. Untuk rekan bisnisku, Ma, aku harus mengambil hatinya supaya bisa mau menerima proposal itu. Oh. Kayesha tersenyum lewat matanya. Dia tahu sang ayah ingin mengajaknya kerjasama untuk menutup kebenaran. Birendra iba dengan wanita 30 tahun itu begitu kurus dan begitu keras pada hidupnya. Bahkan ia jarang melihat Aisyah makan. Hidup seperti apakah yang dijalani Aisyah sehingga wanita itu sangat gigih dan bekerja keras? Birendra hanya ingin menolong diam-diam. Untung hari ini hari Minggu. Kamu mau ikut Dedi ngojek? Kayesha mengangguk. Ibunya menyipitkan mata. Ngojek gimana? Aku lagi riset pasar, Ma. Terus pertemuan sama Selena gimana? Mana calon istri yang kamu bilang waktu itu? Please, Ma, ini masih pagi. Aku harus berangkat dulu untuk riset lapangan. Chef apa sudah selesai? Birendra membayar mahal untuk waktu 1 hari tukang masak handal itu bisa menyuguhkan makanan enak di rumah dan buat Aisyah. Birendra sengaja buru-buru pergi dari sana. Dia tidak mau ibunya akan bertanya panjang lebar. Papa, kayak ikut ngojek? Anak kecil itu sudah merasa nyaman bersandiwara bersama ayahnya menjadi orang miskin. Kayak janji nggak akan keceplosan. Ia memberikan kelingkingnya pada Birendra. Birendra memberikan juga kelingkingnya. Menggendong anak semata wayang. Mereka membawa kotak paper bag berisi makanan sehat itu. Loh, Pak kok pakai mobil? Birendra nyengir. Oh, pakai motor matic putih ini ya? Papa lupa. Anak papa sudah semakin pintar sekali. Kamu juga sudah menghayati peran jadi anak miskin. Ngapin kamu sobekin dress pink itu? Ini biar kelihatan alami. Kayesha nyengir. Dia duduk di depan bagian motor. Bersenandung bersama sang ajah. Saat mereka berhenti di depan lampu merah, Kayesha menunjuk ke arah papan iklan layar bergerak. Pak, itu kok kayak Mama? Bukannya Mama ada di surga? Birendra tahu Kania punya kembaran. Namun, selama mereka pacaran dan menikah, Kania hampir tidak pernah menceritakan tentang kembarannya itu. Bahkan keluarga Kania saja menutup rapat informasi soal Selena. Birendra dulu ingin bertanya tentang kembaran istrinya, tapi Kania tidak mau Birendra tahu. Dia bukan Mama, Kay. Itu kembaran Mama. Oh, kembaran? Tapi kan, Pak, kenapa ya kembaran Mama nggak pernah muncul? Terus munculnya dari sana? Tunjuk Kayesha pada papan iklan itu. Suara klakson motor kian menggema di belakang Birendra. Papa juga tidak kenal dengan Tante Selena, sayang. Birendra ingat jika ibunya mengatakan kalau Selena ingin bertemu dengannya. Birendra hanya tahu satu hal, Selena adalah seorang model. Namun, alasan orang tuanya menutupi identitas wanita itu, ia tak tahu. Saat tiba di rumah sakit, Birendra kembali fokus pada Aisyah. Perempuan yang sudah berhasil masuk ke alam bawah sadarnya untuk terus memikirkan dia. Sebelum Birendra masuk, dia mendengar Aisyah terisak saat menelpon seseorang. Ia menyuruh anaknya juga diam. Apa sih, Bu? Kenapa sih selalu maksa aku buat nikah? Aisyah terisak dengan mata bengkaknya. Apa kalian gak nanya gimana kabar aku? Gimana sama mental aku? Udahlah. Ibu juga malu sama saudara dan tetangga. Kamu ngilang begitu saja. Mau sampai kapan kamu jadi perawan tua? Aisyah mendongak ke langit-langit putih. Dia terus ditekan. Padahal di usia 30 tahun, ia baru berani memulai mengambil keputusan untuk masa depannya. Kamu tidur di mana semalam? Ibu malu, capek.
Bingung harus alasan apa lagi sama keluarga. Kamu dikatain perawan tua, tersinggung. Ya memang begitu. Gak usah sensitif gitulah. Aisyah masih terdiam, menatap kosong. Ibunya telah berubah saat ia tak punya apa-apa. Tidak ada lagi batasan untuk menjaga perasaan orang yang sedang diajaknya bicara. Apa karena kalian ngerasa aku ini dekat dengan kalian, lalu kalian semena-mena mengatai aku perawan tua begitu? Aisyah menepuk dadanya yang sesak. Aku juga punya perasaan, Bu. Gak lucu kalau saudara ibu itu ketawain aku. Sakit, Bu. Sakit. Aisyah hampir tak mampu melanjutkan ucapannya. Kamu sudah berubah. Ibunya terdengar parau juga di seberang sana. Hinaan perawan tua itu yang paling besar ngubah aku. Bu, jangan kalian pikir Aisyah yang dulu Rol akan kembali. Aku akan berjuang demi mimpiku sendiri. Dasar keras kepala. Di mana kamu sekarang? Aku ada di rumah sakit, Bu. Aku hampir mati. Aisyah menutup panggilan telepon itu. Astagfirullah. Tiba-tiba Aisyah datang, memeluk Aisyah. Tante jangan nangis. Siapa yang udah bikin tante seperti ini? Aisyah memeluk pinggang wanita itu erat. Aisyah menarik kerudung bergu hitam agar tidak melorot. Dia sudah tidak bisa menyembunyikan cairan pedih yang keluar dari hati. Entah kenapa Birendra ingin sekali meraih pipi itu, menghapus air mata Aisyah. Namun, dia memilih bersabar. Aku bawakan bubur dari langgananku. Ini rasanya enak sekali dari bubur rumah sakit. Aisyah menggelengkan kepala. Tante, kayak suapin ya. Aisyah tak tega untuk menolak. Dia membuka mulut. Retinanya kian membesar. Lidahnya begitu peka dengan rasa lezat bubur terbaik yang pernah dicicipi. Ini enak sekali. Rasanya pas di lidah. Aisyah sudah bisa mengurangi beban pikirannya. Birendra semakin tertegun. Kedekatan Aisyah dan Aisyah sudah begitu erat. Aisyah seperti ibu yang bisa memberikan kenyamanan untuk anak kecil itu. Pak, gimana kalau kita ajak Tante E jalan-jalan di taman? Kasihan Tante E dikurung di sini. Aisyah masih memeluk Aisyah. Sebentar, Papa konsultasi sama dokter dan bawain kursi roda untuk Tante E, ya. Birendra keluar dari ruangan itu. Aisyah memandang Aisyah dengan binar di matanya. Kamu baik banget, sayang. Ia suka dengan aroma powder anak kecil itu. Birendra meminta perawat di sana untuk membantu Aisyah duduk di kursi roda. Berhati-hati mengamankan infus itu. Saat berjalan di taman, menatap kehijauan, hati Aisyah masih kacau balau. Sebab, betapa banyak ujian hidup yang harus dihadapi. Kita di bawah pohon mau nih saja. Lebih adem. Birendra berhenti di dekat kursi panjang. Saat itu ada seorang kakek yang terjatuh dengan tongkatnya. Birendra lekas menolong. Mengajak sang kakek bicara. Membantunya agar mendapatkan penanganan. Aisyah menangkap satu sifat yang ia rasa sangat terpancar dalam diri Birendra. Ketulusan. Meski pria itu pengojek, ia tetap gigih bekerja. Waktu itu Aisyah pernah melihat betapa Birendra sangat tidak mengeluh ketika mengantar penumpang hujan-hujan. Bahkan dia menyaksikan Birendra membantu lansia menyeberangi zebra cross. Tante kenapa melamun ngeliatin Papa? Aisyah menyoroti arah pandang manik hazelnut itu. Aisyah tersenyum tipis. Papa pernah marah atau mukul Kay nggak? Nggak pernah. Papa baik banget. Apapun yang Kay mau Papa pasti kerja keras. Papa beliin semua yang Kay mau. Birendra kembali lagi ke tempat itu. Ini ada buah potong. Aku membelinya di kantin rumah sakit. Kamu nggak capek, Mas? Kayaknya aktif sekali. Kay, bantuin Tante makan buah. Aisyah tersanjung dengan apa yang dilakukan dua beranak itu padanya. Keluarganya sendiri selalu menuntut dirinya agar segera menikah. Hingga ia frustasi diledek perawan tua.
Walau masuk rumah sakit, tidak ada yang percaya. Mas mau nggak kerja sama-sama aku? Pesanan Talbina Healthy itu semakin banyak ke depannya. Ya, tentu saja. Kamu perlu konsultan bisnis? Aku bisa kok. Dulu pernah kuliah. Nah, itu dia. Aku yakin kita berdua bisa bekerja sama. Maksudmu? Kita bisa saling mendukung untuk sukses bersama di usaha dan pernikahan. Birendra mengangguk. Tunggu dulu, pernikahan? Apa tawaran pernikahan itu masih berlaku? Birendra mesem-mesem. Kamu setuju menikah denganku, Aisyah mengangguk. Bab 10. Melihat masa depan di matanya. Kamu percaya denganku, Birendra tak menyangka ada wanita muda yang mau menerima dia yang seperti gembel. Aku ini pengojek loh, nggak punya harta dan tahta. Apa kamu nggak akan menyesal nikah sama aku? CEO Madani Group itu hanya ingin menguji sejauh mana Aisyah bisa percaya padanya. Aisyah mengelus kepala gadis cilik itu. Aku ngeliat Mas itu orang yang sangat gigih. Gak gengsi ngojek meski udah sarjana. Terus sayang sama anak. Mas kita punya visi yang sama. Bisa saling mendukung untuk sukses. Birendra bisa melihat masa depan yang cerah dari manik hazelnut yang ada di hadapannya. Ia tersenyum. Kini Birendra sudah sangat nyaman bersembunyi di balik identitas aslinya sebagai CEO berprestasi. Dia juga sudah dijadwalkan mendapat penghargaan sebagai pebisnis muda menginspirasi sore nanti. Kamu makanlah dulu. Nanti kita bicarakan masalah BPC kamu, terus masa depan kita. Ada yang harus aku kerjakan di kantor. Birendra bercicit lembut. Kantor? Aisyah menyipitkan mata. Mata Birendra membesar. Dia keceplosan. Maksudku, aku harus mengantar penumpang ke kantornya. Kayesha, sayang, kamu mau sama papa atau calon mama kamu? Dek, kenapa hati Aisyah jadi cenat-cenut saat Birendra mengatakan dia adalah calon mama? Oh, jantungnya semakin bergemuruh hebat. Bibir itu sulit untuk mengendalikan lengkungan bulan sabitnya. Terlepas dari masalah yang bertubi, membantai Aisyah hingga terperosok di jurang yang kadang mempertanyakan dirinya akan kehidupan. Terima kasih, Mas. Kamu selalu ada di titik terendah hidupku. Saat aku susah, gak ada yang bantuin. Bahkan anggap saudara saja gak ada. Birendra mengambil tisu. Hapus air matamu, Kamu wanita kuat, hebat, dan punya mimpi besar. Aku akan menemanimu menjadi wanita hebat di masa depan. Air mata Aisyah sederas air terjun Niagara. Cuma kamu yang gak ngetawain mimpi aku untuk jadi pebisnis dan motivator, Mas. Terima kasih. Aku juga yakin kamu bisa jadi orang hebat. Tante mau jadi mama Kay? Gadis cilik itu sontak memeluk Aisyah. Kay jadi gak kesepian lagi. Boleh Kay panggil tante mama dari sekarang? Nanti saja Kay, setelah papa resmi menikah sama tante ya. Birendra mengelus kepala sang anak. Gak apa-apa deh. Yang penting tante jadi mama aku. Asyiknya tante bisa ceritain kisah Nabi sebelum Kay tidur. Pasti seru. Om. Birendra membekap mulut anaknya yang hampir keceplosan mengatakan tentang ibu kandungnya. Kay mau sama tante atau papa? Papa ada urusan sekarang. Sama tante saja. Kasihan tante sendirian di sini. Aisyah semakin yakin mempertahankan dua orang itu ada dalam hidupnya. Hanya mereka yang layak ada di saat ia sukses nanti. Lihatlah, setelah Aisyah dipecat, tidak bisa menghasilkan uang lagi, keluarganya seakan tak mengakui. Bahkan adiknya sendiri tidak memposting foto dirinya saat pernikahan. Terima kasih, sayang. Aisyah tidak menuntut kesempurnaan akan jodohnya. Wanita 30 tahun itu hanya ingin punya pasangan yang punya visi yang sama. Pria itu mau bekerja keras, sayang keluarga, dan perhatian. Semua itu ada di Birendra. Harta bisa dicari bersama, tapi watak tidak akan bisa diubah. Aisyah bisa menilai Birendra ini adalah sosok family man sekali. Ia yakin bisa sukses bersama.
Dengan dunia yang terasa jahat untuk orang miskin dan belum menikah di umur 30 tahun, Aisyah merasa dirinya memang tidak bisa hidup sendiri. Ia butuh tulang rusuk untuk menopang beban agar seimbang dan mencari solusi bersama. Birendra dijemput oleh 4 orang ajudan dan 1 asisten pribadinya dengan menggunakan Rolls-Royce hitam di rumah sakit. Pak, Raka sudah menyiapkan setelan jas warna kaki dari desainer ternama. Sesuai dengan pesanan Birendra yang meminta dirinya tampak paripurna di hari dia dinobatkan sebagai bisnisman revolusioner. Pintu bagian penumpang mobil terbuka. Birendra masuk. Ada penata rias di sampingnya dengan gemulai-mulai memoles CEO itu agar tampak segar dan bisa tampil paripurna. Pak, mau sampai kapan jadi pengojeknya? Raka yang berada di samping kursi kemudi itu masih menggulir di tabletnya. Aku hanya ingin melihat orang terdekatku tanpa topeng. Saat terjatuh dan terlihat miskin, itulah saat dimana kita bisa menilai sikap orang. Apakah dia tetap baik atau justru sebaliknya? Oh, jadi ceritanya Bapak mau berburu jodoh lewat penyamaran jadi ojol. Awalnya Birendra hanya ingin meriset tingkat kepuasan pelanggan terhadap aplikasi startup mereka. Namun, ia menemukan sosok wanita tangguh yang dia yakin tak semua orang mampu berada di posisi Aisyah. Birendra memang belum yakin jika itu adalah cinta. Namun, rasa kagum itu sangat membludak pada diri Aisyah. Pak, kenapa mesem-mesem terus? Ini kita udah nyampe di gedung penerimaan penghargaan. Raka memasangkan jas warna kaki itu. Birendra berjalan dengan kaki jenjangnya. Tingginya yang 183 cm itu bak model yang sedang catwalk. Kehadiran duda beranak satu itu menyapu seluruh pandangan wanita yang ada di lorong gedung. Mereka memasuki studio seperti konsep bioskop. Penghargaan selanjutnya berdasarkan penilaian pengamat bisnis dan voting yang telah kami lakukan melalui riset BI. Selamat kepada Birendra Dirgantara. Tepuk tangan mengiringi pembacaan penghargaan itu. Birendra merapikan jasnya, berjalan penuh percaya diri. CEO itu dilahirkan sebagai pewaris Madani Group. Namun, dia juga berusaha membuktikan bahwa perusahaan di tangannya bisa lebih maju. Birendra mengangkat piala penghargaan sebagai pengusaha muda paling berpengaruh. Umurnya 35 tahun, tapi dia sudah masuk Forbes, terdaftar sebagai orang terkaya yang tidak akan miskin sampai mati. Terima kasih untuk penghargaan ini. Ini tidak terlepas dari kerjasama keluarga Madani Group. Kami punya visi misi berbisnis sesuai syariah Islam dan bermanfaat dengan meningkatkan mutu produk dan jasa. Birendra berkaca-kaca memandang ke arah penerima penghargaan lainnya. Entah kenapa saat ini Birendra ingin sekali menyebut nama Aisyah. Ia berorasi untuk yang terakhir kali di atas panggung. Saya akan membuka satu rahasia hingga bisa sampai ke titik ini. Semua orang hening. Birendra pun berucap lagi. Rahasianya adalah percaya pada diri sendiri. Meskipun kata orang itu tampak seperti omong kosong, tapi kekuatan yang tidak akan bisa menggoyahkan kesuksesan adalah yakin pada diri sendiri jika semuanya bisa, mudah, dan berhasil. Tepuk tangan itu dilakukan oleh orang-orang di sana sambil berdiri. CEO Madani Group memang jarang untuk menampilkan diri di depan umum. Dia tidak mau ada berita atau orang memotret wajah tampannya. Birendra hanya ingin orang tahu karya dan manfaat yang diberikan pada khalayak ramai, bukan karena figur atau pencitraan. Pak, Raka memberikan 2 jempol setelah Birendra turun dari podium tadi. Keren. Birendra juga tidak suka pujian. Oleh sebab itu, dia tidak suka mempublikasikan dirinya. Apa jadwalku selanjutnya? Padel, Pak. Hari ini Bapak olahraga main padel sama orang-orang dari pihak investor baru dan juga pihak kementerian. Birendra tak mengenal kalender. Dia mencintai pekerjaannya secara ugal-ugal. Meski itu hari Minggu. Baiklah, kamu suruh orang-orang kita jaga Kaisha dan Aisyah dari jauh. Aku tidak mau terjadi apapun dengan mereka. Siap, Pak. Birendra kembali masuk ke dalam mobil itu.
Birendra baru saja keluar dari gedung olahraga ternama, berjalan sendirian menuju basement. Namun, mendengar suara kaki yang mengikutinya sore itu. Saat menoleh ke belakang, CEO itu terpaku. Dia melihat sosok istri yang meninggal beberapa tahun lalu. Kinan. Matanya memerah. Wanita berambut panjang itu mengenakan baju olahraga ketat warna putih. Dia mendengar Birendra menyebut nama Kinan, saudara kembarnya. "Kamu suami Kinan?" Selena memastikan pria itu benar suami saudara kembarnya. Birendra mengepalkan tangan. Ada kerinduan yang membuncah. Itulah kenapa ia selama ini sulit membuka hati. Matanya tidak berkedip. "Maaf, aku bukan Kinan. Kamu pasti tahu kalau Kinan punya saudara kembar." Selena tertunduk. "Aku sakit sekali mendengar kabar kepergian Kinan." Duda itu tidak bisa berucap. Dia teringat saat istrinya meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Padahal waktu itu Kayesha masih kecil. "Maaf, aku terlalu terbawa suasana." Birendra mengurut pangkal hidung bangirnya. Dia tak mau menunjukkan seberapa rindunya dengan sang istri. "Apa ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan?" Selena menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. "Bagaimana dengan Kayesha? Aku mendengar dari ibumu, Kay sudah tumbuh besar." Ada banyak pertanyaan yang muncul di benak Birendra tentang Selena. Interogasi yang paling utama adalah alasan kenapa Selena baru muncul saat ini. "Ah, ya? Kamu bisa melihat keponakanmu kapan saja. Dia tumbuh tanpa seorang ibu. Itu tentu saja sulit baginya dan aku, tapi kami sudah bisa menghadapi itu semua. Aku pergi dulu." Selena ingin sekali mengenal Birendra lebih dekat. Namun, pria itu sepertinya sangat sulit digapai. Sepanjang jalan saat menyetir mobilnya, Birendra teringat dengan senyum sang istri. Senyum yang ia lihat pada sosok Selena. "Enggak, aku akan memulai hidup baru bersama Kayesha dan Aisyah." Birendra tahu cukup sulit untuk mengabaikan kenangan manis bersama mendiang istrinya. Duda beranak satu itu menelan calon istrinya. Aisyah masih berada di rumah sakit. Namun, dia sedang berkemas untuk pulang. Kayesha membantu dia. "Tante, itu HP-nya bunyi." Kayesha mengambil ponsel Aisyah yang layarnya sudah pecah-pecah. "Ini papa kamu yang nelpon, Kay." Aisyah mengambil ponsel itu dari tangan Kayesha. "Terima kasih." "Hei, kenapa, Mas? Ini aku lagi beres-beres. Aku mau ketemu orang tua kamu secepatnya, boleh?" Aisyah membesarkan retinanya. "Iya, aku akan bicara dengan orang tuaku saat pulang nanti. Aku sudah rental mobil untuk membawamu pulang. Mereka teman-temanku. Jangan sungkan dengan mereka." "Ya Allah, Mas, kok repot-repot." Selama ini, Aisyah tidak pernah diperlukan seperti itu. Selalu mandiri. Jelas itu keadaan yang sangat baru baginya. "Tolong terima niat baikku." Baiklah, Mas." Ada beberapa orang ajudan dengan badan tegap. Mengenakan seragam hitam mereka, membawa barang-barang Aisyah yang tidak seberapa itu. Pakaian dan peralatan membersihkan diri diberikan oleh Birendra. Itu juga hal baru. Selama ini, dia selalu membeli barang dengan hasil jerih payahnya sendiri. Aisyah jadi tahu sensasi saat punya pasangan itu. Menjadi mandiri itu tidak salah, tapi ada kalanya wanita juga butuh seorang pria yang bisa diandalkan untuk menyeimbangkan hidup. "Tante, kenapa nangis?" Kayesha selalu menyaksikan perempuan 30 tahun itu suka meneteskan air mata. Aisyah menyeka bulir kristal itu. Dia mengira akan menjadi perawan tua selama hidupnya seperti yang diramal orang-orang. Bahkan dia pernah berniat mencari panti jompo saja. Takdir berkata lain, Aisyah mencoba menurunkan kerasnya hati. Sifatnya yang bekerja keras menuntun dia mencari yang setipa. Ia melihat masa depan ada bersama Birendra. "Tante jangan nangis ya. Kalau tante jadi mama, Kay, tante nggak akan nangis lagi."
Kayesha menggandeng tangan Aisyah menuju mobil. Aisyah berhenti saat mobil Rolls-Royce hitam yang mengkilap, mewah, dan terbuka untuknya. Ini bukannya mahal ya? Kok papa kamu bisa punya teman yang mobilnya bagus gini sih? Papa banyak temannya, Tan. Tenang saja, ini gratis kok. Aisyah hanya nyengir. Dia merasakan kenyamanan yang tak terbayangkan sebelumnya. Jiwa norak Aisyah mulai tampak. Itu pertama kali dia masuk ke dalam mobil mahal. Jangankan mobil sport, naik pesawat saja dia belum pernah. Selama ini gaji sampai pesangonnya, Aisyah berikan pada keluarga. Alhasil, dia tak pernah membeli kenangan dengan uangnya sendiri. Menyedihkan, bukan? Saat tiba di depan rumah, pintu mobil dibuka oleh Aju dan Birendra, yang Aisyah kira teman calon suaminya itu. "Kay, telepon tante ya kalau udah nyampai." Aisyah merasa beban masalahnya pasti akan bertambah banyak jika masuk ke rumahnya. "Iya, tante hati-hati ya." Gadis cilik itu melambaikan tangan. Aisyah tertatih memandang rumah bercat hijau yang tampak tenang. Namun, menyimpan banyak pengorbanan yang tak pernah diingat setelah jatuh. Sakit, ya sakit sekali rasanya. Wanita 30 tahun itu lebih banyak diam. Sebab, suaranya dianggap kentut yang berbau busuk. Harus dibenci dan dijauhi. "Hei!" Ayahnya yang akhirnya menyerah untuk menyapa sang anak. "Kemana kamu selama beberapa hari ini, nak? Apa benar kata tetangga?" Aisyah memejamkan mata. "Aku capek, ya. Tolong jangan bikin kepalaku sakit." "Alah, Bae memang suka begitu. Sok sibuk. Padahal kelayapan kerjaannya." Aisyah memandang Sabrina yang jauh berbeda sikapnya sekarang. Dia jadi tahu bahwa sikap baik orang di rumah itu mereka berikan jika Aisyah punya uang saja. Kita harus bicara." Sang ayah mengikuti jalannya Aisyah. "Kalian gak akan percaya aku baru pulang dari rumah sakit." Aisyah menutup pintu kamarnya. "Udahlah pak, drama sekali si Ai itu. Paling dia nginap di rumah temannya. Yuk kita makan sama Nak Arif. Mereka kan mau pulang ke batalion." Aisyah menahan debit cairan dukanya. Dulu waktu masih jadi karyawan, ibunya sering memasak enak untuk dia. Sekarang jangankan masak enak, Aisyah banyak makan saja diperhitungkan. "Sabar Dia mengepalkan tangan, menepuk dadanya yang sesak. Aisyah lebih memilih mengerjakan proposal bisnis, menghitung estimasi yang tepat untuk proyeksi usaha. "Mas Birendra, ini keren juga ya. Dia udah kayak CEO saja. Proyeksinya kayaknya tepat sekali." Aisyah membolak-balikan proposal yang diprint oleh Birendra. Birendra sangat membantu Aisyah dalam pembuatan proposal. Dia juga memberikan saran untuk perbaikan usaha kue talbinahnya. Keduanya sangat nyambung dalam beradu pendapat. Semua masukan yang Birendra berikan sangat dipakai oleh Aisyah. Sore berikutnya, Aisyah sudah menyelesaikan pesanan sponge cake talbinahnya atas pesanan dari tim acara di salah satu divisi Madani Group. "Terima kasih ya mas, kamu udah banyak membantu. Nanti kalau sudah cair kita bagi dua." Aisyah turun dari motor matic pink itu. "Gak usah, kamu simpan saja." Birendra masih mengenakan jaket pengojeknya. Aisyah tidak merasa malu atau takut mengenalkan Birendra pada keluarganya. Dia malah tersenyum hangat. Berbicara dengan pria itu seperti mendapatkan ide dari sosok profesional. "Oh, aku lupa ambil martabak buat orang tua kamu." Aisyah rasa itu waktu yang tepat untuk mengenalkan Birendra dengan keluarganya. Sabrina dan suaminya juga masih ada di rumah itu. Dia ingin mengabarkan pada semua orang bahwa yang diejek perawan tua itu juga bisa punya jodoh. Bu, Sabrina membawa ibunya ke depan pintu. "Kai bawa calon yang dia bilang waktu itu." Dua bola mata Sabrina hampir jatuh tersungkur di lantai tikar bercorak bunga itu. Dia tak menyangka sang kakak memiliki calon suami tampan, kekar,
dan senyumnya bikin meleleh hingga jantung berdebar-debar. Ya Allah, dia kayak model ya, Bu. Sabrina membandingkan Birendra dengan suaminya. Arif punya kulit yang gosong, hidung pesek. Ya, walaupun bagi wanita sepertinya sang suami sudah dikatakan prajurit kaya. Kok bisa, Bu? Kayak yang gak pernah gaul sama cowok. Pemalu kayak gitu punya calon suami kok kayak pernah lihat di TV ya? Sabrina sampai mendongak karena saking tingginya Birendra. Hidung Sabrina dan ibunya bergerak-gerak karena aroma sitrus premium harga jutaan begitu candu. Ayo, Mas. Aisyah menunggu Birendra yang sudah melepaskan jaket ojeknya. Birendra tampak begitu gagah meski hanya mengenakan kaos putih dan celana jeans. Beda banget sama Kai, orangnya magrib banget. Pakai serba hitam. Sabrina menggelengkan kepala. Kok aku nggak percaya ya, Bu? Kai bisa dapat yang modelan aktor di TV begini. Bisiknya. Mereka semua duduk berhadapan. Ya, Bu, ini kenalkan namanya Mas Birendra. Ayahnya meneliti kulit Birendra seputih mutiara. Halus dan berkilau. Wangi pula. Saat bersalaman tangan Birendra juga lembut. Seperti orang yang tidak pernah kerja keras. Perkenalkan saya Birendra, Pak. Saya ingin membicarakan soal lamaran. Jelas Birendra lembut. Ibunya juga melotot saat merasakan kelembutan tangan pria yang tampan. Wajah Birendra tidak ada cacat celah. Ganting. Apa pekerjaanmu, Bi? Tanya Inu Aisyah. Saya tukang ojek online, Bu. Apa? Sabrina dan ibunya saling pandang. Melotot, lalu menyembunyikan tawa. Aisyah tahu keluarganya pasti sedang tertawa dengan keputusannya. Mas Birendra ini juga lulusan sarjana kok ya? Kami berdua udah bikin usaha sama-sama. Belah Aisyah. Ganteng, tapi kere. Bisik Sabrina pada sang ibu. Dia merasa untung lebih baik dari kakaknya. Sebab pria pasti dinilai dari pekerjaan, uang, dan jabatannya. Arif memiliki itu semua. Sementara Birendra dianggap rendah. Birendra sudah duga. Itulah sifat asli orang-orang itu. Mereka tidak tulus. Hanya Aisyah yang berusaha menguatkannya saat ditertawakan menjadi tukang ojek. Tuh kan Kak, percuma sarjana. Ujung-ujungnya jadi kang ojek juga. Ledek Sabrina. Aisyah mengepalkan tangan. Ya, tolong restui kami ya. Aisyah butuh wali nikah bukan bacotnya Sabrina. Kami berdua punya visi yang sama. Kesulitan ini hanya sementara. Percaya ya? Sang ibu menatap serius pada Aisyah. Enggak. Ibu nggak setuju kamu menikah dengan lelaki yang nggak punya masa depan. Kamu mau taruh di mana muka ibu, anak ibu nikah sama tukang ojek? Gak usah bikin malu kamu, Aisyah meneteskan air mata. Bu, jangan mempersulit niat baik kami. Restui kami ya, Bu. Enggak, aku tidak setuju. Mirna berdiri. Kalau kamu menikah dengan tukang ojek ini, kamu bukan lagi anakku. Bab 11, Sang Motivator. Ya Allah, Bu, tolong jangan persulit niat baik, Dulu ibu bilang malu punya anak perawan tua 30 tahun. Nggak nikah-nikah. Sekarang giliran aku mau nikah, kenapa ibu nggak setuju? Aisyah berlinang air mata. Birendra agak iba dengan wanita 30 tahun itu. Namun, dia ingin menilai bagaimana Aisyah menyelesaikan masalah itu. Ya, Birendra tak ambil hati sama sekali saat dihina miskin. Sebab, dia punya harta yang tidak akan habis 7 turunan. Ia hanya diam dan menonton drama itu. Bu? Aisyah terisak hingga sesak sambil memegang tangan ibunya. Mirna membuang muka. Dia beranjak dari ruang tamu mereka yang sederhana tadi. Pak, Aisyah begitu tersiksa dengan situasi itu. Namun, dia hanya perlu restu ayahnya untuk menjadi wali nikah. Aisyah tahu ridho orang tua juga ridho Allah.
Namun, tidak selamanya keputusan mereka benar dan didengar terus. Anang menatap putrinya yang sudah terlalu banyak berkorban untuk keluarga. "Maafkan Bapak, Nak." Ia juga ingin yang terbaik untuk putrinya. Selama ini mereka berada dalam garis kemiskinan. Aisyah yang merupakan anak perempuan pertama mengambil peran tulang punggung. Anang jelas mau Aisyah punya suami yang lebih tinggi derajat keuangannya dari mereka. Minimal yang setara. Bukan malah pria yang juga berada di jalur kemiskinan di bawah mereka. "Bapak ke dalam dulu." Suara Anang merendah. Dia masih memberi rasa hormat pada Birendra dengan tersenyum. Sabrina, adiknya memutar bola mata. "Percuma pintar, tapi nggak pintar cari jodoh." Ia beranjak dari ruang tamu. Aisyah tak nyaman dengan Birendra yang dilihatnya tenang-tenang saja. "Maafkan keluargaku, Mas." Birendra malah nyengir. "Ya siapa juga yang mau anaknya menikah sama duda pengojek seperti aku? Ya Mas, aku ngelihat masa depan di kamu. Aku yakin kamu punya sesuatu yang gak ada di pria lain." "Apa?" Birendra menatap intens pada wanita itu. "Kamu sayang keluarga dan mau berusaha membahagiakan orang yang kamu cintai. Aku butuh sosok yang bisa saling mendukung. Bahkan kamu bantuin aku bikin proposal bisnis." Suara Aisyah parau luar biasa. Birendra lekas menatap ke arah lain. Dia tahu tatapan itu tidak pantas karena mereka belum sah secara agama dan negara. Cheyo itu sangat takjub dengan jalan pikiran Aisyah. Padahal pria itu hanya melakukan hal yang sederhana. Tidak menyogok Aisyah dengan harta benda. Namun, perempuan itu membalas dengan cinta paling mulia. "Kalau kamu sangat yakin, aku akan berjuang sama kamu untuk meyakinkan orang tuamu." Balas Birendra. Aisyah mengangguk. Dia kini tidak merasa sendiri lagi di dunia yang kejam dan penuh kecaman dari manusia yang tak punya hati. "Mungkin sekarang orang tuaku butuh waktu untuk menerima semua ini. Aku akan coba lagi meyakinkan mereka. Sekarang Mas pulang saja dulu." "Baiklah, aku akan mengantarmu untuk ikut BPC besok." Aisyah memang tidak punya motor. "Mas, nggak usah. Kamu tabung saja uangnya. Kamu cari penumpang saja ya. Ayo aku antarkan ke depan." Birendra beranjak dari ruang tamu itu. Dia tidak berpamitan dengan orang tua Aisyah yang jelas-jelas tak mau menerima tukang ojek sepertinya. Aisyah ke dapur untuk membicarakan masalah keputusannya. "Bu, Pak." Aisyah mencoba menahan emosi. "Kenapa kalian beda sekali memperlakukan setiap orang? Sewaktu Arif ada di sini kalian melayaninya seperti raja. Tadi Mas Birendra kalian layani seperti dia kriminal saja. Ya jelas dong Kak. Suamiku kan tentara. Tapi calon suamimu tukang ojek. Apa yang mau dibanggakan?" Sabrina memutar bola matanya. "Diam, Sab! Aku nggak ada nyuruh kamu ngomong." Aisyah menatap ibunya yang habis menangis. "Bu, ini hidupku. Kalian hanya perlu merestui hubungan kami. Pak." Aisyah bahkan berlutut pada sang ayah. Nggak pernah minta apapun dari sekolah. Dulu selalu ngasih ayah apapun yang ayah mau waktu gajian. Mohon restui kami menikah. Kenapa kamu jadi kebelet kawin begini, Sang ibu dengan suara lantang menyambar. "Kamu ini bodoh apa? Ibu seperti ini karena ibu peduli dengan masa depanmu. Pengojek itu tidak punya masa depan. Apa kata orang, Ibu malu." "Ya, minimal tuh, Kak. Cari yang PNS lah. Ini malah nikah sama tukang ojek. Ya ampun seleramu, Kak. Emang sih ganteng, tapi kan nanti keriput juga." Aisyah ingin sekali mengoles cabai tumbuk sekilo ke mulut Sabrina. Namun, ia tahan. "Bu, tolong biarkan aku sendiri yang memutuskan hidupku. Apa dengan aku menikah dengan Pak Roni yang jorok itu? Kalian pikir aku akan bahagia? Kamu akan bahagia kalau kamu punya duit, uang yang bisa membuat hidup tentram. Aku tahu, Bu, tapi materi bisa dicari.
Aku sama Mas Birendra akan berusaha membuat masa depan kami cerah. Mirna memegang keningnya. Kamu baru berapa lama mengenalnya? Kenapa kamu ngotot sekali nikah sama pengojek itu? Apa karena dia tampan? Terus kamu yang kerja gitu? Rasanya Aisyah ingin pingsan dan menghilang detik itu juga. Keluarganya tidak pernah memahami dirinya. Aisyah tidak bisa menikah jika ayahnya tak menjadi wali nikah. Meski bisa diwakilkan ke wali hakim, tapi itu harus ada surat kuasa. Mental Aisyah begitu lelah di usia 30 tahun. Keputusannya dianggap serba salah. Belum menikah dihina expired. Mau menikah ditentang juga. Tak mau lagi berdebat, Aisyah ke dalam kamar. Mengunci pintu. Dengar ibu. Ibu ini sudah hidup sama kamu selama 30 tahun. Ibu hanya ingin kamu bahagia dan tidak dipandang sebelah mata lagi. Sementara lelaki itu baru kamu kenal. Apa kamu sudah benar-benar mengenalnya? Siapa tahu dia penipu. Aisyah memejamkan mata, menutup telinga dengan bantal lusuh. Tapi cara kalian gak bikin aku bahagia. Ia terisak hingga membentuk pulau di bantal itu. Anang menatap pintu hijau lumut itu. Dia tahu anaknya terpukul berat karena masalah itu. Udahlah Bu, Kak lagi senewan kali karena terus diomongin tetangga belum nikah. Gak usah ganggu dulu. Sabrina membawa ibunya ke teras rumah. Pagi harinya, Birendra tetap berkeras hati untuk menjemput Aisyah ke rumahnya. Dia rela menyuruh chef terkenal untuk menyiapkan sarapan. Saat ini chef itu disewa secara eksklusif memasak di dapur. Para pembantu di sana bahkan bertepuk tangan. Bi, kenapa kamu jadi sering menyuruh chef itu datang ke sini? Ibunya menarik stul. Kamu juga sekarang sering senyum-senyum sendiri. Birendra menoleh pada ibunya. Aku akan menikah, Ma. Apa? Dengan siapa? Dia dari keluarga yang seperti apa? Lita memegang arah jantungnya. Kamu jangan bikin mama jantungan dong. Birendra tidak perlu dengan restu ibunya. Namun, ia harus memberitahu mamanya lebih awal. Tapi aku ingin menguji pilihanku ini tepat atau tidak. Maksudmu? Birendra hanya tersenyum. Apa sudah, Chef? Sudah, Pak. Chef itu menyiapkan bekal nasi uduk premium untuk keluarga Aisyah. Namun, dia masih ingin bersembunyi di balik identitas tukang ojeknya. Bi tunggu. Jangan bikin mama mati penasaran. Satu tangan Birendra naik ke atas. Satu lagi menggendong Kayesha yang sudah mengenakan seragam sekolah warna hijau. Pak, kita mau ke rumah tante ya? Iya. Nanti kamu pakai ini dengerin lagu ya. Birendra memberikan hadsat. Loh kenapa, Pak? Birendra tidak ingin anaknya mendengar orang-orang menghina dia yang tukang ojek. Oh, Papa mau akting jadi miskin lagi ya? Oke deh. Robekin seragam ini ya. Jangan sayang. Kamu begini saja. Birendra memperbaiki kerudung putih anaknya. Kamu duduk di belakang saja. Siap, Pak? Birendra sudah mengenakan atribut pengojek. Dia sudah mendekati masa akhir risetnya sebagai pemilik startup yang siap bersaing dengan perusahaan asing. Setibanya Birendra di depan rumah bercat hijau di gang sempit itu, tampak beberapa tetangga yang duduk di teras rumah mereka. Pagi Bu Persit. Sapa wanita parubaya yang sedang menjemur pakaian pada Sabrina. Duh, enak ya jadi istri tentara. Iya dong, Mbak. Sabrina membawa kantong sarapan. Habis beli sarapan di depan gang tadi. Ia menengok calon kakak iparnya. Kamu dengar tuh, enakan dengarnya orang manggil adik kamu. Ibu Persit. Lah kamu apa yang mau dibanggakan kalau nikah sama pengojek itu? Sang ibu membawa ember besar berisi pakaian. Pagi istri pengojek? Ejek Sabrina pada Aisyah. Aisyah diam.
Dia tahu ilmu diam itu sangat mahal di tengah hinaan yang bertubi-tubi menghantam mentalnya. Kamu mau kemana pakai kemeja putih, roh hitam, kerudung hitam begini? Tanya ibunya. Jadi sel sekali, Bu. Sekarang kan sarjana susah cari kerja. Contohnya itu tuh calon KE, tukang ojek. Hahaha. Sabrina menaruh gorengannya di mangkuk. Aisyah sudah kebal dengan hinaan itu. Saat ia tak punya uang, sikap asli semua orang muncul. Ya ampun, Bu. Pengojek itu sama anak imut. Dia siapa? Tanya Sabrina mengintip. Itu anak Mas Birendra. Sahut Aisyah sembari mengenakan kaos kaki. Apa? Astagfirullah, dia sudah duda? Gila kamu ya? Sang ibu ingin mengambil penyapu untuk mengetok kepala puterinya. Assalamualaikum, Bu. Birendra tahu dia sedang dicaci maki oleh calon mertuanya. Ini ada sarapan untuk ibu dan bapak. Aroma nasi uduk itu sangat luar biasa lezat. Meliuk dari balik kotak bekal warna biru itu. Mirna kebetulan lapar. Dia mengambil kantong itu dengan muka masamnya. Nanti aku beri tetangga yang kelaparan saja. Aku juga beli buat kamu. Kita makan di tempat lain saja, Mas. Aisyah lelah mendengar hinaan dari ibunya. Siapa? Tanya tetangga julid. Aisyah hanya duduk. Dia pasti sebentar lagi akan jadi bahan gosip satu gang itu. Sabrina keluar. Itu calon suami KE. Dia tukang ojek, duda lagi. Kan gila KE. Beber Sabrina. Itulah dari dulu dia nggak pernah pacaran. Cuma fokus sekolah, kuliah, kerja. Sekarang umurnya udah 30 tahun. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak berundung ya duda. Mereka tertawa bersama. Sang ibu benar tidak merestui keputusan gila puterinya. Ya namanya perawan tua. Pilihannya sedikit. Jarang ada yang berkualitas. Tambah tetangganya. Udah expired, jadi diobral pun kayaknya mikir-mikir. Seru yang lainnya. Tawa itu menggema di teras Aisyah. Aisyah masih bisa mendengar semua pembicaraan itu karena tadi tiba-tiba motor Birendra mogok. Birendra tak tega menyaksikan wanita 30 tahun itu dihina perawan tua di depannya langsung. Aisyah memandang mereka dengan tatapan mata merah dan berair. Sakit? Sakit sekali dibilang expired. Siapa perempuan yang tidak ingin menikah di waktu mudanya? Selama ini, Aisyah tidak menikah karena dia menjadi tulang punggung keluarga. Aisyah membiayai orang tua dan adiknya yang sekolah. Namun, dia sadar setelah 30 tahun dan tidak punya apa-apa. Ia butuh cinta dari pria dan meraih kebahagiaannya sendiri. Kamu jangan dengarkan mereka. Jadikan hinaan itu bahan bakar untuk kamu sukses. Aku akan mendukung impian kamu. Birendra juga sebagai orang yang masih asing sakit sekali mendengar hinaan mereka. Orang-orang yang cuma bisa berkomentar pedas atas hidup orang lain pasti punya masalah mental, menurut Birendra. Kalau kata motivator itu hinaan yang membuat kita lebih kuat, berani, dan bekerja keras. Tunjukkan hari ini kamu bisa mendapatkan uang 100 juta itu. Aisyah menghapus air matanya. Kamu benar, Mas. Aku bukan Aisyah yang rela mengorbankan kebahagiaannya untuk orang lain. Aku akan memperjuangkan hidupku. Kayesha mengenggam tangan Aisyah. Tante jangan nangis ya. Birendra rasanya ingin ngamuk dengan asistennya yang tidak mengecek kondisi motor butut itu. Kita berjalan sambil serat motor ini ya. Kamu tidak boleh lagi dengar apa yang mereka katakan. Cukup fokus dengan solusi, bukan masalahnya. Aisyah mengangguk mendengar nasihat Birendra. Kamu udah kayak motivator, Mas. Wanita 30 tahun itu tidak tahu saja, Birendra memang sering memberikan seminar langsung kepada para pekerjanya. Namun, ia tipe orang yang lebih suka berada di belakang layar. Sabrina dan para tetangga tadi menanguk ke arah Aisyah.
Sab, kenapa kasihan sekali nasib kakakmu? Maunya dia sama lelaki kere begitu. Ya walaupun ganteng, anaknya imut banget, tapi ya gitu udah miskin, duda lagi. Ibu sama ayah juga masih belum setuju. Aku lebih setuju kakak sama Pak Roni. Dia kaya raya. Enak minta beras gratis sama dia. Haha. Suami tetangganya keluar dengan seragam PNS. Bu, itu benaran calon suami Aisyah? Tanyanya. Ya pak, dia tukang ojek. Lihat tuh jaket warna oranyenya tulisan Gojek. Sebentar lagi namanya bukan Gojek, tapi Madani Jack. Itu yang bapak baca di berita. Sebentar itu, dia pakai jam tangan Patek yang paling termahal di dunia bukan? Iya lagi, kok bisa? Ia menyipkan mata. Ah, Bapak Rabun jauh kali. Jam palingan 15.000, dibilangnya jam termahal dunia. Ya ibu kan tahu bapak ini pengkoleksi jam. Cuman yang itu nggak mungkin kebeli sampai bapak masuk kuburan. Gaji PNS dipotong sama kredit mobil. Keluhnya. Sabrina hanya nyengir karena tetangganya malah curhat tentang beban hidup. Itu mungkin tiruannya. Ngojek 1000 tahun pun, dia nggak bakal bisa beli itu jam tangan mahal. Apa tadi Patek? Ah, kalian nggak bakal ngerti soal barang mahal. Pria berbaju dinas coklat itu masuk ke dalam mobil sedan hitamnya. Birendra mengantar Aisyah ke Hotel Tulip, tempat BPC Business Plan Competition berlangsung. Kamu ingat, jangan pernah bandingkan diri kamu sama orang lain. Yakin kalau bisnis ini bisa bermanfaat dan menguntungkan. Semangat itu yang Aisyah butuhkan dari keluarganya. Namun, sekarang ia bisa mendapatkan itu dari calon pasangan. Terima kasih. Di mataku kamu adalah motivator terbaik. Aku harus belajar dari kamu. Gimana caranya bisa setenang ini waktu dihina? Masuklah ke hotel sana. Birendra tersenyum hangat. Terima kasih, Mas B. Bergetar mulut Aisyah mengatakan itu. Boleh kan aku manggil Mas B? Dek. Jantung Birendra menari indah diiringi degup yang merdu itu. Semoga kamu bisa mendapatkan uang 100 juta itu. Aisyah berjalan dengan penuh percaya diri. Membawa flash disk dan proposal bisnisnya yang sudah memiliki estimasi yang cukup layak dipertimbangkan. Ia juga meminta bantuan panitia untuk membawa beberapa kotak sampel usahanya. BPC kali ini memang untuk diperuntukkan secara umum. Ada 100 usaha yang diberikan peluang untuk bekerja sama dengan Madani Group.